Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Putra Mahali, selaku mahasiswa mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Surabaya. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai informasi vaksin COVID-19 dengan hashtag vaksin COVID-19 menuju Indonesia Sehat. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome 2019 atau yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini menyerang bagian pernafasan sehingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas yang dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, diare, dan bahkan pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan penyakit pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 ini dapat menular melalui kontak erat antar manusia dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk, dan tidak dapat melalui udara. Fun fact bagi COVID-19 ini yaitu, jika dilihat dari mikroskop elektron, COVID-19 ini berbentuk seperti virus yang memiliki mahkota. Selanjutnya, COVID-19 di Indonesia. COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan di tanggal 2 Maret 2020, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 14 April 2021 sudah mencapai 1.583.182 jiwa dengan kasus sembuh sebanyak 1.431.892 jiwa dan juga kasus meninggal sebanyak 42.906 jiwa. Ini merupakan data yang cukup banyak ya teman-teman. Mengapa COVID-19 ini berbahaya bagi kita semua? Yang pertama, COVID-19 ini dapat menipu tubuh karena virus ini dapat menyebar ke paru-paru dan saluran pernafasan lain. Tetapi sistem kekebalan tubuh kita akan merasa bahwa kita ini baik-baik saja loh. Yang kedua, sangat mudah menular. COVID ini sangat mudah menular, yaitu hanya dengan melalui percikan air liur melalui batuk maupun bersin dari inang satu ke inang lainnya. Yang ketiga, virus ini dapat bermutasi loh. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 jenis mutasi di dunia ini mengenai COVID-19 ini. Yang pertama yaitu dari Inggris dengan kode virus B117. Yang kedua dari Afrika Selatan dengan kode virus B135. Yang ketiga dan telah terkonfirmasi di Indonesia yaitu dengan kode N439K yang dari Brasil. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak memandang usia. Jadi siapapun dapat terkena virus COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai vaksin COVID-19 yang menjadi pusat inti pembicaraan kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh baik dari orang dewasa maupun anak-anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Dalam konteks ini yaitu COVID-19. Sehingga tujuan dari vaksin COVID-19 yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari COVID-19. Vaksin COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan pada tanggal 7 September 2020 di Beijing oleh Sinovac Biotech. Lalu di Indonesia, vaksin COVID-19 yang dipakai oleh pemerintah dalam program vaksinasi gratis yaitu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu dari vaksin Sinovac oleh Sinovac Biotech, dan yang kedua dari vaksin AstraZeneca dari perusahaan farmasi AstraZeneca asal Inggris. Seperti yang telah kita ketahui, vaksin yang digunakan oleh pemerintah ada 2 jenis, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Saya akan menjelaskan perbedaan antara vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Perbedaan yang pertama yaitu dari faktor usia. Untuk Sinovac, faktor usia yang dapat menggunakannya yaitu dari usia 18 sampai 59 tahun. Sedangkan untuk AstraZeneca dari usia 18 tahun ke atas. Dan juga telah diuji klinis untuk vaksin untuk lansia yaitu 60 tahun ke atas. Yang kedua yaitu efikasi vaksin. Efikasi vaksin Sinovac mencapai 65,3%. Dan efikasi vaksin AstraZeneca mencapai 70%. Yang ketiga yaitu metode pengembangan vaksin. Untuk Sinovac menggunakan inactivated virus, yang berarti metode pembuatan vaksin dengan menggunakan versi tidak aktif dari
virus tersebut. Dalam kondisi ini, virus COVID-19. Lalu, dengan menggunakan metode ini, jenis vaksin ini biasanya memerlukan beberapa dosis suntikan. Dalam hal ini biasanya yaitu 2 dosis suntikan. Selanjutnya, metode pengembangan AstraZeneca menggunakan platform adenovirus. Platform adenovirus yaitu mengambil virus yang telah menginfeksi simpanse, lalu dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan penyakit pada manusia. Yang terakhir, pembedaan yang terakhir yaitu dari efek samping. Untuk Sinovac, efek sampingnya yaitu nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, fatigue, dan demam. Untuk AstraZeneca ada nyeri di bagian lengan, sakit kepala, kelelahan, malaise, demam, hingga mual. Setelah panjang lebar mengenai vaksin COVID-19, mengapa sih vaksin COVID-19 itu penting untuk dilakukan? Alasan yang pertama yaitu mencegah tubuh terinfeksi COVID-19. Alasan yang kedua yaitu mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga yaitu mampu menciptakan antibodi untuk melawan COVID-19. Yang keempat, dapat menghentikan pandemi COVID-19. Yang kelima, keamanan vaksin sudah diuji dan mendapatkan izin dari BPOM. Sedangkan untuk AstraZeneca juga sudah mendapatkan sertifikasi halal oleh MUI. Sedangkan vaksin Sinovac ada beberapa syarat untuk penggunaannya yang dijelaskan oleh MUI. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan cara mendapatkan vaksin COVID-19 yang gratis dari pemerintah. Untuk saat ini, berdasarkan info yang setelah saya research, ada 3 cara, yaitu melalui notifikasi SMS. Jika calon penerima terpilih menjadi kelompok prioritas dalam vaksinasi COVID-19 ini, maka akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari SMS dengan ID Peduli COVID. Yang kedua, melalui layanan Peduli Lindungi. Anda dapat mendownload aplikasi Peduli Lindungi di App Store ataupun Play Store. Yang kedua, yaitu klik menu jadi partisipan, masukkan nomor HP dan juga nama saudara, nama lengkap saudara. Lalu klik kirim OTP. Setelah OTP terkirim, maka saudara dapat melakukan verifikasi akun dengan menggunakan kode OTP yang telah dikirimkan. Lalu kemudian Peduli Lindungi akan meminta persetujuan untuk Bluetooth, GPS, dan lain-lain. Setelah itu, ketik menuju beranda. Setelah sampai di beranda, pilih menu vaksin COVID-19 dan lanjutkan registrasi. Setelah itu, maka akan diberikan pemberitahuan. Jika Anda lolos, maka akan diberi pemberitahuan, dan jika Anda tidak lolos juga akan diberi pemberitahuan. Dan untuk yang terakhir melalui Babinsa atau Babin Kaptipnas. Untuk yang terakhir ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki ponsel ya teman-teman. Jadi nanti verifikasi ke Babinsa atau Babin Kaptipnas ini dibantu oleh lurah, kepala dusun, RT RW ataupun puskesmas setempat. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini dapat berguna bagi saudara semua. Mari kita ciptakan Indonesia yang maju dengan mengikuti gerakan Indonesia Sehat. Saya Ricardo, sekian, terima kasih.